Menjadi mahasiswa baru di usia yang berbeda adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Maka dari itu kita harus mengetahui apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang mahasiswa baru di usia yang berbeda. Oleh karena itu saya akan berbagi tips apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan yang tahun lalu saya jalani sebagai mahasiswa baru di usia yang berbeda. Jangan skip video ini, semoga bermanfaat. Namun kita bumper dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sedulurku semuanya? Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Adapun yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi menjadi mahasiswa baru atau maba di usia yang berbeda adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang harus kita persiapkan berbeda daripada mahasiswa pada umurnya. Maka dari itu saya ingin berbagi beberapa tips yang ternyata hal ini harus dipersiapkan. Jadi perkenalkan, saya adalah seorang mahasiswa di semester 2. Saya masuk di tahun 2019 di universitas swasta di daerah Karawang, yaitu Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya sangat bangga sekali menjadi mahasiswa di Universitas Buana Perjuangan Karawang dan mengambil jurusan di program studi teknik industri. Saya sekarang menjadi mahasiswa di semester 2 Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dan kalian tahu nggak, Universitas Buana Perjuangan Karawang itu saat ini baru meluluskan angkatan pertamanya. Namun Universitas Buana Perjuangan Karawang sudah menjadi universitas nomor 30 terbaik se-Jawa Barat. Dan saya yakin kedepannya Universitas Buana Perjuangan Karawang di program studi apapun pasti akan sangat kompetitif, karena selama 2 semester ini yang saya rasakan benar-benar saya yakin bahwa ini adalah universitas terbaik yang dipilihkan Allah untuk saya. Oke, jadi mohon maaf sedikit memberikan gambaran terkait universitas saya. Nah, kita lanjut. Jadi tips apa yang harus dipersiapkan oleh para sedulur semuanya yang tahun ini mungkin berencana menjadi seorang mahasiswa baru. Nah, jadi menjadi seorang mahasiswa baru di usia yang berbeda itu pasti banyak sekali hal yang harus dipersiapkan. Karena apa? Tantangan yang kita hadapi dengan kondisi saat ini yang kita punyai itu berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang memang umurnya menjadi mahasiswa gitu. Jadi lulus dari SMA atau SMK, mereka langsung melanjutkan, itu adalah mahasiswa yang sesuai umurnya. Nah, kalau saya pas waktu menjadi mahasiswa baru itu pada usia 28 tahun. Jadi kurang lebih 10 tahun berselang dengan teman-teman seangkatan saya gitu. Teman-teman saya lebih banyak usianya ya baru 18 tahun, 19 tahun seperti itu. Jadi apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi mahasiswa baru di usia yang berbeda ini? Yang pertama itu adalah kita harus meneguhkan niat kita. Jadi niatnya harus benar-benar teguh, benar-benar kuat. Kenapa? Karena kita harus benar-benar memastikan kita masuk di tahun ini dan kita akan belajar selama 4 tahun. Gitu. Jadi itu adalah kurun waktu yang nggak lama bagi orang yang happy menjalaninya, tapi akan menjadi sangat lama bagi orang yang menjalaninya dengan berat hati. Jadi kita harus benar-benar mempunyai niat yang kuat untuk menjadi mahasiswa baru.
benar-benar kita komitmen sama diri kita sendiri, membuat komitmen bahwa saya tahun ini akan menjadi mahasiswa baru dan saya akan lulus. Nah, jadi yang pertama adalah teguhkan niat. Yang kedua itu adalah kita harus menyiapkan anggaran. Jadi anggaran yang paling sedikit yang kita harus punyai itu adalah kurang lebih 2 semester. Jadi anggaran biaya perkuliahan itu kalau bisa kita punya minimal itu adalah 2 semester. Untung-untung kita punya 8 semester sehingga kita tidak memikirkan anggaran untuk kuliah. Tapi paling sedikitnya 2 semester itu kita harus punya. Karena memang kondisi saat ini yang mungkin bervariatif, itu kebutuhan anggaran untuk kuliah itu benar-benar harus dipisahkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus diskusi dengan keluarga. Kalau kalian masih bujangan tapi sudah bekerja, diskusilah dengan ayah dan ibu. Kalau kalian sudah menikah, diskusilah dengan istri kalian. Ketika kalian menjadi kepala keluarga seperti saya, di tahun 2019 saya sudah menjadi kepala keluarga dan menjadi seorang ayah. Nah, jadi saya harus berdiskusi dengan istri saya bahwa saya ingin masuk kuliah tahun ini dan tolong disupport dengan kesabaran dan juga pengertian yang benar-benar ekstra gitu. Saya meminta itu kepada istri saya gitu. Agar apa? Agar perjalanan dari awal semester sampai semester ke-8 itu lancar. Karena sangat banyak sekali hal yang akan terjadi di sini. Itu yang ketiga. Jadi diskusilah dengan keluargamu. Nah, yang keempat itu adalah kita harus menyiapkan fisik. Menyiapkan kondisi badan kita. Kenapa? Kalau kita sebagai seorang pekerja, pasti kita tidak akan mungkin mengambil universitas negeri yang pada umumnya perkuliahannya diadakan di pagi hari sampai mungkin sore gitu. Nah, sehingga ketika kita seorang pekerja, pasti kita akan mengambil universitas swasta. Kita bisa masuk pagi, bisa masuk malam, karena kita kena shift misalnya. Kita shift malam ya kita masuk pagi. Kita shift pagi ya kita masuk malam kuliahnya gitu. Kuliah di malam hari itu kita mulai biasanya jam 6:30 setelah sholat maghrib itu mulai, akan berakhir itu jam 10 malam. Wow, jam 10 malam setiap hari gitu. Walaupun swasta, saya menjalani rutinitas di semester 1 sebelum Covid ini adalah setiap hari pulangnya paling cepat tuh jam 10. Kita harus punya fisik yang benar-benar fit. Nah, itu adalah yang keempat. Tips yang kelima itu adalah menyiapkan mental. Kenapa harus menyiapkan mental? Karena ketika kita menjadi seorang mahasiswa baru, pasti akan banyak sekali hal-hal aktivitas baru yang akan kita jalani. Nah, ini contohnya yang pertama itu adalah PKKMB gitu. Jadi kita akan bertemu dengan seluruh mahasiswa di universitas tersebut selama kurang lebih 2 hari, dan itu adalah suatu kegiatan yang menurut saya sangat baik untuk saya seperti itu. Ini PKKMB. Setelah kita PKKMB, kita akan juga ada aktivitas itu yang namanya inaugurasi, dan pada saat itu aktivitas inaugurasi di fakultas saya itu adalah berkemah di daerah Puncak. Nama daerah perkemahnya saya lupa, nanti saya cantumkan di sini. Nah, ini aktivitasnya seperti ini nih. Benar-benar suasananya itu untuk apa ya? Untuk menyatukan gitu, bahwa kita itu adalah keluarga besar gitu. Salam unity gitu. Jadi untuk menyatukan seluruh angkatan di fakultas tersebut untuk menjadi satu gitu di dalam acara inaugurasi. Nah, jadi sangat keren sekali pas waktu itu inaugurasinya dibuka dengan baik, perjalanan aktivitasnya juga sangat ibaratnya berkesan di hati saya. Semangat untuk bersatu, semangat untuk menjaga persaudaraan di Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer. Dan juga ditutup dengan acara yang sangat meriah. Oke, selamat sidang kuliah.
sesuatu yang tidak bisa dilupakan gitu. Salah satu kegiatan yang tidak bisa dilupakan. Nah, ada lagi kegiatan yang benar-benar harus menyiapkan mental, gitu adalah di sini adalah LDKM. Jadi latihan dasar kepemimpinan mahasiswa gitu. Nah, waktu itu dilaksanakan bersama bapak-bapak dari Yonif para Raider Karawang. Nah, ini aktivitasnya seperti ini nih. Jadi kita digembleng, diminta disiplin, pokoknya hal-hal positif untuk menjadikan kita seorang pemimpin yang berkarakter gitu. Nah, ini LDKM ini benar-benar membuat saya itu bisa menceritakan panjang runutannya karena berkesan sekali. Itu yang kelima. Yang keenam itu adalah meminta doa dari ayah dan juga ibu kita gitu, agar aktivitas yang akan kita jalani menjadi mahasiswa baru ini akan diberikan kelancaran sampai nanti lulus di semester 8 gitu. Jadi meminta doa dari keluarga, doa dari ibu apalagi itu benar-benar membuat saya dari semester 1 sampai semester 2 yang saya rasakan perjalanannya sangat lancar. Alhamdulillah, walaupun mata kuliahnya di teknik industri itu ada yang sulit banget, bahkan saya nggak, yang ibaratnya saya kuras otak saya nggak sampai-sampai, ya tetap saya diberikan kelancaran gitu. Jadi itu adalah beberapa hal yang saya lakukan untuk menjadi mahasiswa baru di usia yang berbeda. Jadi ada 6 tadi. Yang pertama niat, yang kedua anggaran untuk kuliah, yang ketiga diskusi dengan keluarga, istri seperti itu ataupun ayah, ibu, istri. Yang keempat adalah persiapan fisik, yang kelima adalah persiapan mental, yang keenam itu adalah minta doa dari orang tua kita. Oke, jadi ini adalah 6 hal yang harus dipersiapkan sebelum menjadi mahasiswa baru gitu. Nah, mungkin para sedulur semuanya biasanya menjadi mahasiswa baru itu di antara bulan Agustus ataupun September, tapi karena mungkin ini ada Covid, ya mungkin akan sedikit berbeda gitu nuansanya. Tapi 6 hal ini saya rasa walaupun ada Covid tetap harus dipersiapkan agar perjalanan kalian menjadi mahasiswa baru di usia yang berbeda diberikan kelancaran. Oke, mungkin itu sharing saya. Semoga ada manfaatnya untuk para sedulur semuanya yang akan menjadi mahasiswa baru di tahun ini ataupun tahun-tahun kapan lah terserah gitu. Semoga bermanfaat untuk para sedulurku semuanya. Dan tetap saya minta dukungan tombol klik subscribe di sebelah kanan bawah yang warna merah ini, tolong ditombol, dan juga loncengnya kalau mau mengikuti channel Lutfi Eka Biadian ini gitu, karena akan sangat banyak sekali hal-hal positif yang ingin kita bagikan. Dan kalau misalkan ada yang mau diskusi, tolong tuliskan di kolom komentar. Nanti akan kita diskusi terkait mahasiswa baru di usia yang berbeda. Dan terakhir, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jikalau selama beberapa video ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan juga kekurangan materi yang saya lakukan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk para sedulur semuanya dimanapun para sedulur semua berada. Dan terakhir, salam para pencari modal, salam para pencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.